Halo guys, jumpa lagi di channel Fiber Vlogger. Di video kali ini saya akan coba untuk unboxing dan review smartwatch dari brand itel ISW020. Ini dia untuk smartwatchnya, nih pengirimannya cukup cepat kok. 3 hari sudah sampai di kota saya. Kita coba buka dulu untuk produknya. Dari segi packingnya sih tadi biasa aja ya, cuma dilapisi dengan bumble bib. Ini saya langsung beli di official store-nya. Saya beli dengan varian warna rose gold-nya. Jadi warna merah muda gitu atau warna pink. Kemarin sih pengen beli warna hijaunya, hijau tua sama hijau mudanya, cuma kebetulan lagi kosong dan cuma ada warna merah mudanya aja. Ya daripada nggak beli, jadi ya sekalian cobain untuk beli varian warna lainnya biar gak bosan warna hitam terus. Kemarin sih mau beli warna hitam juga dan stoknya tuh lagi kosong. Di dalam dosbooknya kita dapat buku manual, terus juga kartu garansi teman-teman. Garansinya itu berlaku sekitar 12 bulan. Ada charger magnetik juga yang masih menggunakan 2 pin. Dan ini dia untuk smartwatchnya dengan varian warna pinknya. Kita coba buka dulu ya. Untuk varian warnanya ada banyak kok. Ada warna hitam, warna biru, warna hijau tua, hijau muda, sama yang warna pink ini. Saya lebih suka warna hijau mudanya, itu warna paling favorit untuk model smartwatch ini. Beneran cakep banget sih untuk warna hijaunya itu. Harganya ini sangat terjangkau, harganya bikin ngiler teman-teman. Dijual dengan harga yang sangat murah, terjangkau juga, cocok buat kalian yang lagi cari smartwatch atau mungkin baru pertama kali pengen cobain smartwatch. Ini rekomendasi buat kalian juga. Harga normalnya di 180 ribuan. Harga promonya itu ada yang di kisaran 130, 140 bahkan sampai 150 ribu rupiah. Untuk bagian strapnya ini lembut. Strap orinya sih bagus ya, dia punya gaya dan tampilannya yang cukup beda dengan model smartwatch lainnya di harga yang hampir sama. Kebanyakan sih untuk smartwatch harga 200 ribuan tuh masih menggunakan gaya model strap polosan. Tapi di smartwatch ini sudah punya tampilan model sendiri untuk bagian strapnya. Kesannya juga kelihatan lebih mewah daripada pakai strap model polosan. Ini sih cakep banget menurutku dan worth it juga dari tampilan, desain dan juga strapnya. Sudah quick release, bisa dilepas pasang. Untuk cara lepas pasang strapnya cukup mudah, gampang banget sih. Ini nggak kerasa murahan untuk bagian strapnya, berukuran 22 mm. Dan saat digunakan di pergelangan tangan saya tuh nggak kerasa gatal ataupun bikin iritasi. Nyaman-nyaman aja saat digunakan di pergelangan tangan. Untuk bagian desainnya, smartwatch 200 ribuan sih, ini bentuknya sudah bagus. Dia berbentuk kotak dengan tampilan gaya minimalis. Kelihatan simple tapi tampak elegan. Gak banyak tambahan sentuhan-sentuhan gitu ya di bagian body atau layar smartwatchnya. Untuk bagian body sampingnya, dia masih terbuat dari bahan metal. Ini cakep banget sih, smartwatch 200 ribuan sudah menggunakan bahan metal. Kelihatan kokoh, padat, dan mewah juga ya. Untuk bagian bodi belakangnya masih terbuat dari bahan polikarbonat, bahan plastik keras gitu. Tapi kalau dilihat dari jauh sih seperti terbuat dari bahan metal. Saya suka untuk desain dari bodi sampingnya ini, kelihatan mewah banget. Ini untuk bagian bodi belakangnya dia masih menggunakan bahan polikarbonat. Ada tempat untuk mengisi daya sama tempat untuk bagian sensornya. Untuk layarnya ini sudah cukup besar, berukuran sekitar 20,4 inch. Jadi buat teman-teman yang punya pergelangan tangan yang nggak terlalu besar, mungkin bisa dipikir-pikir lagi sebelum membeli smartwatchnya. Karena ini cukup besar sih. Di pergelangan tangan saya aja ini sudah cukup besar kok. Tapi tergantung lagi, kalau memang teman-teman suka dengan smartwatchnya, ya monggo bisa dibeli, bisa dikoleksi. Kalau dirasa kurang cocok, mungkin bisa cari model lain ya. Layarnya masih menggunakan layar IPS dengan resolusi 240 x 284 pixel. Walaupun masih menggunakan layar IPS, tapi ini sudah versi HD displaynya. Tampilannya cukup tajam, cukup jelas juga. Dan warna yang dihasilkan pun ini cukup pekat kok. Jadi nggak yang pas ngeblur gitu untuk tampilan dari layarnya. Bagus-bagus aja sih, nggak ada kendala untuk bagian layarnya. Bezelnya cukup tipis, jadi kesannya nambah mewah gitu. Apalagi terbuat dari bahan metal ya. Touchscreen-nya nggak ada masalah, lancar-lancar aja. Mau geser ke bagian menu lainnya atau masuk ke bagian fiturnya, ini lancar-lancar aja. Ini tampilan dari bodi belakangnya. Untuk kaca depannya dia sudah menggunakan kaca 2,5D oleophobic.
Jadi tampilannya itu sudah melengkung, gak gampang dekil teman-teman, dan gak gampang meninggalkan sidik jari di bagian layarnya. Cuma mungkin kekurangannya ada di bagian bezel layarnya ini ya, agak sedikit tebal, tapi bisa ditutupi kalau kita menggunakan tampilan watch face yang berwarna hitam. Cuma kalau nggak pakai watch face berwarna hitam sih ini kelihatan kalau bagian bodi sampingnya memang agak sedikit tebal. Untuk bagian brightness-nya dia masih manual, dan untuk lama waktu layar menyalanya cuma bisa sampai 20 detik saja. Jadi kalau teman-teman lagi ada di luar ruangan seperti ini harus meningkatkan bagian kecerahan layarnya biar kelihatan lebih jelas lagi. Ada beberapa pilihan tema juga yang bisa kalian pakai di smartwatch ini. Sudah cukup banyak juga untuk pilihan tema yang tersedia. Contohnya seperti ini ya. Jadi kalau masuk ke bagian menunya itu kita gak bakal bosan juga karena bisa ganti-ganti untuk tampilan dari tema menunya. Ini untuk tampilan dari watch face-nya juga bisa digonta-ganti. Ada tombol crown juga di bagian sampingnya yang bisa diputar-putar untuk mengganti tampilan watch face-nya. Crown-nya sih ini nggak kelihatan murahan ya. Kelihatan cakep juga, kokoh juga dan kuat. Ini tampilan dari watch face utamanya seperti ini. Nah, ini untuk tampilan dari watch face-nya merupakan watch face bawaan dari smartwatch-nya yang nggak bisa kita gonta-ganti dengan menggunakan foto yang lain. Cuman ini bisa kita custom juga sih untuk varian dari warna tampilan watch face-nya. Ada 3 watch face bawaan yang tersedia di smartwatch ini. Untungnya untuk watch face bawaannya dia cakep-cakep, bagus-bagus. Jadi kita nggak bakal bosan dengan pilihan dari watch face yang tersedia di smartwatch-nya. Kita diberikan satu ruang juga untuk mengganti tampilan watch face-nya dengan menggunakan foto yang tersedia di aplikasi iPulse. Terus juga disediakan satu ruang lagi untuk mengkostum tampilan dari watch face-nya. Entah itu menggunakan foto yang kalian suka, foto kartun, anime, atau mungkin yang lainnya, foto diri kalian sendiri pun bisa dijadikan tampilan di layar smartwatch-nya. Ini bagus banget sih. Nah, untuk watch face utamanya ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk akses fitur cepat teman-teman. Jadi klik di bagian gambar olahraga di atas itu, nanti kita bakal masuk langsung ke bagian fitur olahraganya. Jadi nggak perlu masuk ke bagian menu utama lagi ya, untuk bisa menggunakan fitur olahraganya. Ini juga bisa langsung masuk ke bagian menu aktivitas atau fitur step. Kalau diklik di sebelah kiri, kita akan masuk ke bagian fitur heart rate monitoringnya. Sebenarnya untuk fitur pintasnya ini dia nggak terlalu banyak juga, cuma ada 3 menu pintas saja yang terdapat di smartwatch-nya dari tampilan watch face yang tersedia itu. Tapi sudah cukup bagus kok untuk mempermudah kita mengakses fitur heart rate monitoringnya, fitur olahraganya, sama fitur aktivitas. Sudah lumayan lah ya. Nah, ini saya akan coba untuk gunakan smartwatch-nya di pergelangan tangan saya. Ini dengan lingkar lengan di 16 cm. Cukup ideal sih, dia nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kekecilan di pergelangan tangan saya. Ada fitur wrist to wake di smartwatch ini. Jadi fitur wrist to wake itu tinggal digerakkan saja untuk pergelangan tangan kalian. Nanti otomatis layar smartwatch-nya itu akan menyala. Jadi kita nggak perlu lagi untuk menyentuh atau menekan di bagian tombol sampingnya saat ingin melihat tampilan jam di layar smartwatch-nya. Tinggal digerakkan saja, otomatis nanti akan menyala untuk layar dari smartwatch-nya. Fitur ini sih sudah sangat umum, ada di model-model smartwatch lain dengan harga yang hampir sama. Kalau untuk yang harga 500 ribuan sampai 1 jutaan tuh lebih cepat untuk respon dari fitur wrist to wake-nya dibandingkan yang harga 200 ribuan. Jadi ada harga, ada kualitas ya. Cuma ini sudah cukup bagus kok teman-teman untuk respon dari fitur wrist to wake-nya, ya walaupun memang ada sedikit delay di layar smartwatch-nya ya saat menggunakan fitur wrist to wake-nya. Tapi sudah lumayan lah ya, nggak pas jelek-jelek banget. Jadi jangan terlalu berharap lebih juga, apalagi kalian pengen ada fitur cover to sleep atau mungkin fitur tap to wake, apalagi pengen ada fitur always on display-nya, itu nggak mungkin teman-teman. Ingat lagi dengan harganya, jangan terlalu egois ya. Ini menurut saya sih untuk smartwatch 150 ribuan sudah sangat worth it. Smartwatch ini sudah memiliki fitur waterproof IP68. Kalau keterangan dari tokonya dijelaskan kalau smartwatch ini bisa dibawa renang, dan kalau sekiranya terkena keringat pun ini nggak bakal ada masalah. Nah, karena saya juga penasaran, langsung saja coba kita rendam ke dalam air.
Waktu mau coba rendam sih ini agak sedikit khawatir karena kan smartwatch ini sudah memiliki speaker sama lubang mikrofon. Takutnya nanti bakal masuk ke bagian lubang speakernya itu ya, yang bisa membuat bagian mesinnya itu rusak. Tapi karena saya juga penasaran, langsung saja kita coba rendam ya. Kita biarkan dulu selama beberapa menit di dalam air. Kalau menurut saya pribadi sih, kalau di bawah renang sepertinya sih enggak juga ya. Karena kan ini harganya itu kurang dari 200.000 rupiah, takutnya nanti bakal mengalami kerusakan mesin. Cuma dikhawatirkan saja kalau tahan terhadap cipratan air atau mungkin air hujan, kalian gunakan untuk perendaman ringan yang terkena intensitas air sedang atau ringan, itu sepertinya nggak bakal ada masalah. Tapi kalau sampai di bawah renang yang terlalu dalam, mungkin bisa mengalami error juga karena ini kan mesin ya. Kita nggak tahu seberapa kuat dia akan bertahan di dalam air. Kalau keterangan dari tokonya, katanya sih bisa dibawa renang sampai kedalaman 1 meter selama 30 menit. Cuma saya pribadi belum pernah cobain teman-teman, jadi cuma sekedar terkena intensitas air yang ringan ya. Ini sudah saya coba untuk rendam-rendam, saya siram-siram masih menyala untuk smartwatchnya, nggak ada masalah. Jadi memang untuk smartwatch ini memang beneran tahan air ya. Untuk baterainya memiliki baterai di 220 mAh. Untuk smartwatch harga segini sih sudah cukup wajar ya. Biasanya untuk daya baterainya itu di 200 mAh sampai 300 mAh teman-teman. Untuk pemakaian normal bisa bertahan 5 sampai 7 harian. Untuk port pengisian dayanya sudah menggunakan charger magnetik. Untuk pengisian daya sendiri membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 jaman ya. Tampilan menu shortcutnya seperti ini. Ada fitur center, juga ada fitur untuk mengatur bagian brightness-nya atau kecerahan bagian layarnya. Kita geser ke atas, ada fitur terima notifikasi juga. Nah, kita coba lihat untuk tampilan dari notifikasi yang masuk. Ini dia untuk teksnya, dia nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil untuk bagian fontnya. Mungkin untuk kerapian dari teksnya sudah cukup rapi ya, dan teks yang bisa terbaca sudah cukup banyak. Sebenarnya untuk fitur terima notif ini sudah sangat umum, ada di model smartwatch lain dengan harga yang hampir sama. Bahkan untuk harga yang lebih mahal pun pasti ada fitur terima notifikasinya. Yang membedakan mungkin cuma dari bagian tampilan teksnya, terus dari fontnya, dari kerapian teksnya juga, sama fitur balas pesan atau quick reply itu mungkin di smartwatch ini masih belum ada. Tapi untuk harga smartwatch yang lebih mahal, pasti ada fitur untuk balas cepat atau fitur balas pesan, seperti itu. Kita masuk ke bagian fitur utamanya. Ini ada beberapa fitur kesehatan juga, seperti fitur heart rate monitoring, fitur blood oxygen, fitur sleep monitoring juga sudah ada. Ini untuk lubang speaker sama lubang mikrofonnya. Cuma untuk fitur dari Bluetooth call-nya ini saya belum pernah cobain teman-teman. Apalagi fitur WhatsApp call itu saya belum pernah cobain, ada enggak di smartwatch ini. Kalau untuk fitur mode olahraganya, ini ada sekitar 100 mode olahraga yang bisa kalian gunakan. Jadi kalau kalian mau cari olahraga seperti berenang, atau mungkin basket, volley, atau bela diri, pasti ada teman-teman. Karena ini kan sudah sangat banyak ya untuk pilihannya, ada 100 mode olahraga. Pastinya untuk mode olahraga yang pengen kalian lakukan itu pasti ada dan tersedia di pilihan dari mode olahraga yang tersedia di smartwatch-nya. Kalau untuk fitur GPS-nya atau built-in GPS masih belum tersedia di smartwatch-nya. Jadi kalau mau olahraga pakai GPS itu harus bawa smartphone kalian menggunakan GPS yang ada di handphone kalian dari aplikasi iPulse-nya. Untuk mode olahraganya ini bisa diatur juga untuk targetnya. Contohnya seperti teman-teman mau lari sejauh 2 km atau mungkin mau lari atau jogging selama 10 menit, bisa disetting teman-teman untuk targetnya. Contohnya ini saya gunakan mode olahraga berlari selama 10 menit. Nanti bakal ada targetnya nih ya. Kalau sudah selesai sampai target bakal penuh ke bagian pojok teman-teman sebelah kanan. Ini dia tampilan dari mode olahraganya. Ada durasi dari olahraga yang kita lakukan, ada total langkah, total kalori, sama total jarak yang sudah kita tempuh selama berolahraga. Bahkan untuk fitur heart rate monitoringnya ini dia tetap aktif walaupun kita lagi gunakan smartwatch-nya untuk berolahraga. Tentunya ini juga sangat berguna ya, karena bisa membantu kita untuk menghindari latihan yang terlalu berlebihan. Untuk penggunaannya dari mode olahraganya cukup simple dan gampang kok.
Nih tinggal diatur saja untuk target dari mode olahraganya. Fitur-fitur lainnya sudah cukup lengkap juga. Ada fitur untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah, fitur blood pressure juga ada, fitur pendukungnya sudah cukup lengkap. Ada fitur terima notifikasi, fitur kontrol musik, fitur untuk dijadikan tombol memotet juga ada. Untuk penggunaan dari fitur-fiturnya jujur ini sangat gampang sih, mudah juga. Ini ada fitur kontrol musik ya. Cuma untuk fitur kontrol musiknya ini kita masih belum bisa untuk mendengarkan lagu atau putar musik gitu ya langsung dari smartwatchnya. Jadi masih belum bisa teman-teman. Suaranya itu nggak keluar dari lubang speakernya. Mungkin cuma support sama fitur Bluetooth call saja ya. Nah, ini juga ada fitur olahraga lainnya seperti fitur timer atau mungkin fitur stopwatchnya yang bisa kalian gunakan juga. Untuk fitur alarm dia nggak bisa digunakan langsung dari smartwatchnya. Jadi kalau mau setting alarm itu harus langsung setting dari aplikasi iPulse-nya atau aplikasi pendukungnya. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Buat teman-teman semua jangan lupa ya minta tolong bantu subscribe, bantu like juga dan ramaikan di kolom komentar. Bantu share juga video ini ke sosial media kalian. Terima kasih buat semuanya. Thank you dan bye bye.